Seseorang peneliti menduga bahwa terdapat perbedaan rata-rata persepsi selera pedas, rata-rata promosi online, rata-rata keputusan pembelian di antara kategori pekerjaan, selera, dan media sosial. Maka, dilakukan survei terhadap 50 responden di wilayah Surabaya. Hasilnya tampak pada data berikut. Dengan alfa 5%, ujilah apakah dugaan tersebut dapat dibenarkan. Untuk menguji pengaruh pekerjaan dan media sosial terhadap persepsi selera pedas, promosi online, dan keputusan pembelian pentol gila di Surabaya, kami menggunakan analisis of variance yaitu ANOVA. Berikut kami jelaskan mengenai variabel yang kami gunakan. Yang pertama ada variabel persepsi selera pedas. Persepsi merupakan proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan sebuah arti. Jadi, persepsi selera pedas merupakan persepsi yang digunakan oleh individu terhadap rasa makanan dengan hasil stimuli, indera penciuman, perhatian, interpretasi, dan tanggapan. Yang kedua ada variabel promosi online. Promosi online merupakan kegiatan yang dilakukan secara online dengan tujuan mengenalkan produk-produk baru atau yang sudah ada kepada konsumen agar konsumen mengenali produk tersebut. Promosi online bisa dilakukan melalui advertising, sales promotion, publicity, personal selling, direct marketing, dan word of mouth. Yang ketiga yaitu variabel keputusan pembelian. Jadi keputusan pembelian ini merupakan tahap proses keputusan di mana konsumen secara aktual melakukan pembelian produk. Secara umum, keputusan pembelian konsumen akan membeli merek yang paling disukai. Tetapi ada dua faktor yang muncul di antara kecenderungan pembelian dan keputusan pembelian, yaitu sikap orang lain dan situasi yang tak terduga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis deskriptif dengan faktor pembeda pekerjaan. Pada X1, analisis deskriptif persepsi selera pedas dengan faktor pembeda pekerjaan. Rata-rata persepsi selera pedas pekerjaan swasta lebih besar dibanding pelajar, mahasiswa, PNS, dan lain-lain. Hal ini dapat dijelaskan bahwa persepsi selera pedas kelompok swasta paling tinggi dibanding pelajar, PNS, dan lain-lain. Standar deviasi rata-rata persepsi selera pedas pekerjaan swasta lebih kecil dibanding pelajar, mahasiswa, lain-lain, dan PNS. Hal ini dapat dijelaskan bahwa persepsi selera pedas pekerjaan swasta paling merata dibanding pelajar, lain-lain, dan PNS. Selanjutnya, pada X kedua, analisis deskriptif promosi online dengan faktor pembeda pekerjaan. Rata-rata promosi online pekerjaan PNS lebih besar dibanding pelajar, mahasiswa, swasta, dan lain-lain. Hal ini dijelaskan bahwa promosi online kelompok PNS paling tinggi dibanding pelajar, swasta, dan lain-lain. Standar deviasi rata-rata promosi online PNS lebih kecil dibanding swasta, pelajar, dan lain-lain. Hal ini dijelaskan bahwa promosi online PNS paling merata dibanding swasta, pelajar, dan lain-lain. Pada X ketiga, analisis deskriptif keputusan pembelian dengan faktor pembeda pekerjaan. Rata-rata keputusan pembelian pekerjaan PNS lebih besar dibanding pelajar atau mahasiswa, swasta, dan lain-lain. Hal ini dapat dijelaskan bahwa keputusan pembelian kelompok PNS paling tinggi dibanding pelajar, swasta, dan lain-lain. Standar deviasi keputusan pembelian PNS lebih kecil dibanding swasta, lain-lain, dan pelajar atau mahasiswa. Hal ini dapat dijelaskan bahwa keputusan pembelian PNS paling merata dibanding swasta, lain-lain, dan pelajar.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadia Putri dengan NIM 274. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ANOVA yang faktor pembedanya adalah pekerjaan, sedangkan X1-nya adalah persepsi selera pedas atau PSP. Jadi, dalam analisis ANOVA persepsi selera pedas atau PSP terhadap faktor pembeda pekerjaan diketahui bahwa level of signifikannya sebesar 2,70, sedangkan untuk nilai F hitungnya sebesar 1,334, lebih kecil dari 2,70, atau signifikannya sebesar 0,268 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dugaan tidak ada perbedaan yang signifikan persepsi selera pedas atau PSP di antara pekerjaan itu dapat dibenarkan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis ANOVA yang faktor pembedanya adalah pekerjaan, sedangkan X2-nya adalah promosi online atau PO. Dalam analisis ANOVA promosi online terhadap faktor pembeda pekerjaan, diketahui bahwa level of signifikannya sebesar 2,70 dan untuk nilai F hitungnya sebesar 1,049 lebih kecil dari 2,70 atau signifikannya sebesar 0,375 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dugaan tidak ada perbedaan yang signifikan promosi online di antara pekerjaan itu dapat dibenarkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya, dalam analisis ANOVA pada faktor pembeda pekerjaan terhadap keputusan pembelian ini, diketahui bahwa level of signifikannya sebesar 2,70. Lalu nilai F hitungnya sebesar 0,431 yang berarti lebih kecil daripada 2,70, serta signifikannya sebesar 0,731 yang menunjukkan angka lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dugaan tidak ada perbedaan signifikan keputusan pembelian di antara pekerjaan dapat dibenarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis deskriptif dengan faktor pembeda media sosial. Yang pertama pada X1, analisis deskriptif persepsi selera pedas dengan faktor pembeda media sosial. Rata-rata persepsi selera pedas media sosial Facebook lebih besar dibanding Line dengan Instagram. Hal ini dapat dibuktikan bahwa persepsi selera pedas kelompok media sosial Facebook paling tinggi dibanding Line dan Instagram. Standar deviasi rata-rata persepsi selera pedas Facebook lebih kecil dibanding Line dan Instagram. Hal ini dapat dijelaskan bahwa persepsi selera pedas Facebook paling merata dibanding Line dan Instagram. Pada X kedua, analisis deskriptif promosi online dengan faktor pembeda media sosial. Rata-rata promosi online sosial media Line lebih besar dibanding Facebook dan Instagram. Hal ini dijelaskan bahwa promosi online kelompok sosial media Line paling tinggi dibanding Facebook dan Instagram. Standar deviasi promosi online Line lebih kecil dibanding Instagram dan Facebook. Hal ini dapat dijelaskan bahwa promosi online Line paling merata dibanding Instagram dan Facebook. Pada X ketiga, analisis deskriptif keputusan pembelian dengan faktor pembeda media sosial. Rata-rata keputusan pembelian media sosial Facebook lebih besar dibanding Line dan Instagram. Hal ini dapat dijelaskan bahwa keputusan pembelian sosial media Facebook paling tinggi dibanding Line dan Instagram. Standar deviasi rata-rata keputusan pembelian Line lebih kecil dibanding Facebook dan Instagram. Hal ini dapat dijelaskan bahwa keputusan pembelian Line paling merata dibanding Facebook dan Instagram. Lalu, dalam analisis ANOVA pada faktor pembeda media sosial terhadap persepsi selera pedas ini, diketahui bahwa level of signifikannya sebesar 3,09. Lalu nilai F hitungnya sebesar 0,422 yang berarti lebih kecil daripada
3,09 serta signifikannya sebesar 0,657 yang menunjukkan angka lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dugaan tidak ada perbedaan signifikan persepsi selera pedas di antara media sosial dapat dibenarkan. Baik, selanjutnya dalam analisis ANOVA pada faktor pembeda media sosial terhadap promosi online, diketahui bahwa level of signifikannya sebesar 3,09, lalu nilai F hitungnya sebesar 2,224 yang berarti lebih kecil daripada 3,09, serta signifikannya sebesar 0,114 yang menunjukkan lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dugaan tidak ada perbedaan signifikan promosi online di antara media sosial dapat dibenarkan. Selanjutnya dalam analisis ANOVA pada faktor pembeda media sosial terhadap keputusan pembelian ini diketahui bahwa level of signifikannya sebesar 3,09, lalu nilai F hitungnya sebesar 0,498 yang berarti lebih kecil daripada 3,09, serta signifikannya sebesar 0,609 yang menunjukkan lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dugaan tidak ada perbedaan signifikan keputusan pembelian di antara media sosial dapat dibenarkan. Analisis selanjutnya yaitu analisis homogeneous. Yang pertama, faktor pembeda pekerjaan. Analisis kolom subset hanya ada satu alfa, artinya tidak ada perbedaan. Yang kedua yaitu faktor pembeda media sosial. Dan kolom subset hanya ada satu alfa, artinya juga tidak ada pembedaan. Terima kasih. Baik, berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagaimana dugaan bahwa ada perbedaan persepsi dari rata-rata persepsi selera pedas atau PSP terhadap kelompok pekerjaan dan media sosial tidak dapat dibenarkan. Dugaan bahwa ada perbedaan persepsi dari rata-rata promosi online atau PO terhadap kelompok pekerjaan dan media sosial juga tidak dapat dibenarkan. Lalu dugaan bahwa ada perbedaan persepsi dari rata-rata keputusan pembelian atau KP terdapat kelompok pekerjaan dan media sosial juga tidak dapat dibenarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang kelebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.